"Hai Rasulullah, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa." Apa kata baginda Rasulullah SAW? "Allahu aktsar." Allah akan beri yang lebih banyak lagi, kata baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita sampai di bulan yang dinanti-nanti oleh ribuan kaum muslimin, yakni bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas tuntunannya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimakumullah, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya di dalam bulan suci tersebut terdapat satu hari di mana satu hari itu keutamaannya melebihi daripada 1000 bulan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "In a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kalian apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tersebut, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di malam tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, turunlah malaikat-malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keselamatan di malam tersebut sampai terbitnya waktu fajar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat-sangat mulia, di mana di dalamnya terdapat satu malam yang di situ jika kita mengerjakan satu ibadah, pahalanya tersebut menyamai bahkan melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Sehingga kaum muslimin pun berlomba-lomba untuk mencari malam tersebut. Dan Nabi kita SAW sejak 14 abad yang silam sudah mencontohkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, bagaimana beliau SAW menunggu-nunggu dan mencari-cari malam tersebut. Beliau SAW, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika di 10 terakhir di malam tersebut, beliau SAW mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya, dan juga membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah di malam tersebut. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa al-ashrul awakhir ayqadha shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya di sini? Para ulama menafsirkan
bahwa maksud dari perkataan mengencangkan ikat pinggang di sini adalah beliau menjauhi istri-istrinya. Beliau benar-benar fokus untuk beribadah di malam-malam tersebut, bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala, mengisinya dengan membaca Al-Qur'an, mengisinya dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini maksud dari kalimat syadda mi'zarahu. Kemudian beliau juga mengisinya dengan wa ahya lailahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan apa? Yakni dengan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga aiqadha ahlahu, yakni membangunkan keluarganya untuk mengerjakan salat malam, untuk berdoa bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala di malam tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau berdoa di luar bulan suci Ramadan, Allah azza wa jalla akan berikan kita satu dari tiga perkara, maka bagaimana lagi dengan di bulan suci Ramadan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa di mana di dalam doa tersebut tidak ada pemutusan silaturahim, tidak ada dosa di dalamnya, maka Allah pasti akan berikan satu dari tiga perkara, kata baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watuhu, bisa jadi doanya langsung dikabulkan. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah, bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala tidak kabulkan, namun Allah simpan baginya untuk ia dapatkan nanti pada hari akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Dan yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi dengan sebab doa tersebut Allah akan lepaskan, bebaskan ia, hindarkan dirinya dari musibah semisal yang akan menimpanya. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tatkala mendengar ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut merasa kagum dan berkata, "Ya Rasulullah, idzan nukthir." Hai Rasulullah, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Allahu akthar, Allah akan beri yang lebih banyak lagi, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau hal itu di luar bulan suci Ramadan, maka bagaimana lagi kalau itu kita lakukan, kita memperbanyak doa kita di bulan suci Ramadan ini, terlebih lagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba yang tidak pernah bisa lepas dari salah dan noda, hendaklah kita pergunakan, kita manfaatkan malam-malam tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang al-muttaqin sebagaimana telah dijelaskan di dalam firman-Nya. Ikhwati fillah rahimakumullah, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dahulu, mereka sungguh antusias ketika mencari malam Lailatul Qadar ini. Mereka bertanya-tanya kepada baginda Rasulullah SAW, kapankah malam Lailatul Qadar tersebut? Dari banyak hadis yang disampaikan bahwa Nabi kita SAW menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar tersebut adanya di 10 terakhir di malam-malam bulan Ramadan tersebut, yang dimana di 10 terakhir itu tepatnya adalah di hari-hari yang ganjil, di hari-hari yang ganjil. Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang begitu tenang, malam yang tidak ada keributan di dalamnya. Paginya malam tersebut matahari tidak terlalu kencang sinar matahari yang menimpa mata pada saat itu. Begitu kata Nabi kita SAW. Beliau SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhah talqah la harrah wala baridah tusbihu syamsu yawma idzin dha'ifatul hamra, kata baginda Rasulullah SAW. Malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang tenang, malam yang tidak ada keresahan, kegudahan, semua tenang, kata baginda Rasulullah SAW. Talqah la harrah wala baridah, tidak panas dan juga tidak dingin, kata baginda Rasulullah SAW.
Pada pagi harinya matahari sinarnya tersebut tidak terlalu keras, sinarnya tersebut lemah, sehingga ketika kita kena sinar matahari tersebut mata kita tidak menjadi silau, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya ini derajatnya muttafaqun alaihi. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, kita sebagai hamba yang tidak pernah lepas dari dosa dan noda, seyogyanya lah bagi diri kita untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencari malam tersebut, untuk memburu malam itu, untuk kita manfaatkan malam tersebut untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah azza wa jalla mengampunkan dosa-dosa kita. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya, apa kira-kira yang aku baca ya Rasulullah jika aku menemui malam tersebut? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau doa, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang suka kepada pengampunan, maka ampunilah diriku. Itulah doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga ceramah yang ringkas ini dapat memotivasi kita untuk senantiasa berusaha mencari dan memburu malam Lailatul Qadar itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya. Hadza ma nastati' an nuqaddima lakum wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.